Gereja ini tempat orang berdosa, bengkel orang berdosa, tempat di mana kita merasa bahwa ketika di dunia kita tidak menemukan kenyamanan karena kita kepanasan karena dosa, maka gereja adalah tempat untuk kita mendapat ketenangan, untuk mendapat kesejukan. Karena Yesus itu selalu menanti kita di sini. Coba lihat di gereja Katolik selalu ada salib. Kadang memang sih rasanya lucu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, bagaimana pendapatmu? Jika seseorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan lalu pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sungguh, jika ia berhasil menemukannya, lebih besarlah kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang 99 ekor yang tidak sesat. Demikian pula Bapamu yang di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Kristus. Mengapa Tuhan tidak suka orang berdosa itu hilang? Jawabannya, karena Tuhan itu mencintai orang berdosa walau membenci dosa. Frater, suster, Romo, Bapak Ibu, adik-adik dan anak-anak saudara-saudari sekalian yang saya kasih dalam Tuhan. Kalau Anda mengenal pendeta Atok yang sering muncul di YouTube yang lucu-lucu itu, dia punya gereja di Kupang namanya Gereja Bengkel Orang Berdosa. Tadi juga iseng-iseng saya buka FB, setelah doa pagi itu saya dapat satu status dari seorang pendeta juga yang bunyinya begini. Gereja harus menjadi tempat di mana dosa dibongkar, bukan ditutupi. Jika kita tidak jujur dalam menghadapi dosa, kita tidak sedang mengikuti Yesus. Tulisan dari John Piper. Kemarin, dan seringkali saya mengungkapkan kepada kita, kenapa Tuhan memberikan Santa Maria Immaculata sebagai pelindung untuk gereja Mataram, itu karena kita kumpulan orang berdosa. Karena ketak bernodaan Maria sangat erat kaitannya dengan rasa cinta Allah kepada orang-orang berdosa. Dan memang Yesus itu dilahirkan ke dunia untuk orang berdosa. Yesus tidak mungkin disalib kalau tidak ada orang berdosa. Saking besarnya rasa cinta Tuhan kepada orang berdosa, maka ia membiarkan putranya terinkarnasi, menjelma menjadi manusia, mengambil rupa manusia, walau jiwanya tetap dijiwai oleh Allah karena dikandung oleh Roh Kudus. Jadi gereja ini tempat orang berdosa, bengkel orang berdosa, tempat di mana kita merasa bahwa ketika di dunia kita tidak menemukan kenyamanan karena kita kepanasan karena dosa, maka gereja adalah tempat untuk kita mendapat ketenangan, untuk mendapat kesejukan. Karena Yesus itu selalu menanti kita di sini. Coba lihat di gereja Katolik selalu ada salib. Kadang memang sih rasanya lucu kalau teman-teman gereja Protestan lebih getol berbicara tentang gereja itu bengkel orang berdosa ketimbang kita Katolik. Kenapa? Gereja mereka kan tidak punya Yesus yang tergantung. Ada salib tapi tidak ada korpus. Kan bukan salib yang menyelamatkan dan menebus dosa, tapi Yesus yang tergantung di salib, yang dari atas salib itu dia berseru, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi kalau tidak ada Yesus yang disalib, salib apa yang menyelamatkan dan menebus orang dari dosa? Sebenarnya kita orang Katolik yang harus lebih bangga punya Yesus, karena kita mendapat penebusan melalui Yesus. Nah,
Lebih lagi dalam gereja Katolik, kita punya sakramen tobat. Teman-teman gereja lain tidak ada sakramen tobat. Kenapa mereka lebih menyadari diri sebagai gereja itu tempat orang berdosa daripada kita orang Katolik? Ya, karena kita orang Katolik lebih banyak merasa diri suci dan kudus, bukan merasa diri orang berdosa. Kita itu paling gemar berbicara dosa orang tapi lupa dosa sendiri. Nanti Bapak Ibu lihat, pas juga sih hari ini kita ada ibadat tobat, ada sakramen tobat kan. Coba nanti lihat, berapa banyak orang yang datang mengaku dosa. Karena kita tidak menemukan diri sebagai orang berdosa. Padahal Tuhan itu datang karena sangat cinta dengan kita orang berdosa. Akhirnya para romo, suster, frater, Bapak Ibu saudara-saudari, pernah di sebuah paroki saya bertanya kepada seorang ibu dan beberapa ibu yang dekor. Saya bilang, ibu dekornya bagus sekali. Altar penuh dengan bunga. Bahkan sampai orang lupa ada altar karena bunganya terlalu banyak. Patung-patung dihiasi dengan bunga begitu banyak. Saya mau tanya, berapa uang yang dikeluarkan untuk beli bunga ini? Lalu dia sebut angkanya. Saya bilang, saya mau tanya, Tuhan butuh dekorasi seperti ini enggak? Diam dia. Saya bilang dekorasi itu baik, tapi yang paling baik jadikanlah dirimu sebagai bunga-bunga yang hidup di seputar altar Tuhan. Dalam bacaan pertama kita mendengar bagaimana Tuhan bicara tentang bunga akan layu, tumbuh-tumbuhan akan layu, dan pribadi kita juga akan layu kalau terlalu digenggam dan digerogoti oleh dosa. Maka di mana tempat kita menyiram jiwa kita agar tidak layu? Itulah gereja. Itulah sakramen tobat. Karena di sana kita disiram kembali oleh Allah dengan Roh Allah untuk kita menjadi bunga hidup yang segar. Bapak Ibu, seringkali kita bersembunyi di balik dekorasi yang bagus, tapi kita lupa mendekor hati kita, mendekor diri kita untuk menjadi pribadi, bunga dan tumbuhan yang segar. Natal adalah perayaan di mana Tuhan menunjukkan solidaritas yang sangat tinggi untuk kita orang berdosa. Maka yang paling penting adalah koreksi diri, melihat diri, menemukan diri orang berdosa, supaya Yesus yang akan lahir itu tidak lagi lahir di kandang yang penuh dengan bau dari amis-amis domba. Banyak bau amis di hati kita, supaya menjadi tempat dan palungan yang layak untuk Yesus terlahir kembali di dalam diri dan hati kita, maka memang sakramen tobat itu perlu untuk mempersiapkan diri bagi perayaan Natal. Semoga Tuhan memberkati.